Shalom adik-adik semua, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, dan secara khusus hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan diri nanti untuk mengikuti perjamuan kudus bersama orang tua kalian. Nah, adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Sebelum ibadah dimulai, seperti biasa, menyediakan Alkitab dan juga alat tulisnya, karena akan ada poin-poin terpenting yang akan disampaikan pada cerita Alkitab nanti. Nah, adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita angkat pujian kita yang berjudul Surga Nanti. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adikku tersayang, sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Karena kami anak-anak-Mu dapat beribadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual dari tempat kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian kita yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom anak-anakku semuanya. Apa kabarnya sekarang? Ya, Ibu berharap anak-anakku semuanya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah dimanapun berada, sebelum kita bercerita biasanya kita berdoa. Nah, ayo mari kita bersatu dalam doa. Seperti biasa anak-anakku kalau berdoa duduk manis ya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan sudah memberkati kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, memberikan kami kekuatan dan kesehatan dan berkat dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun berada, agar mereka boleh mengerti dan memahaminya dan Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Juga Tuhan berkati hamba-Mu ini, biarlah hamba boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi dasar cerita kita diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 14 sampai yang ke-23. Ibu ulangi, Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai yang ke-23 dengan perikop di situ penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya,
Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Nah, anak-anakku semua, tadi Ibu sudah bacakan firman Tuhan menjadi cerita kita. Nah, Ibu mau tanya nih, ya. Pasti di rumah kita pernah makan bersama-sama dengan keluarga kita, ya. Baik itu ayah, baik itu ibu kita, baik itu saudara-saudara kita, kakak dan adik kita, dan mungkin juga ada keluarga yang lain. Pernah kan? Nah, anak-anakku semua biasanya ketika kita makan, duduk bersama, kita sambil cerita-cerita ya. Kita sambil ngobrol banyak hal. Nah, anak-anakku semua, Tuhan Yesus juga bersama dengan murid-muridnya dalam firman Tuhan tadi, dalam penetapan perjamuan malam, ya. Dia juga bersama-sama dan muridnya duduk dalam satu meja, ya, makan, dan juga dia menyampaikan sesuatu, dia bercerita sesuatu kepada murid-muridnya. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Nah, anak-anakku semua, dalam firman Tuhan tadi Yesus menyampaikan dalam ayat yang ke-19 ya. Dalam ayat yang ke-19 di situ, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Oh, itu yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Ia memberikan roti, mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Roti ini diberikan kepada murid-muridnya semua. Nah, selanjutnya, selain memberikan roti, memecah-mecahkannya dan bersyukur, Tuhan Yesus juga dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Cawan ini tempat anggur ya. Cawan tempat anggur, tempat minuman anggur, ia juga memberikan kepada murid-muridnya saat itu. Nah, anak-anakku semua, itu yang Yesus sampaikan. Ya. Tapi ketika Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya, dia memberikan roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan cawan. Tuhan Yesus juga mengatakan sesuatu ya kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Dalam ayat yang ke-19 juga dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ayat yang ke-20, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, anak-anakku, apa artinya ini ya? Tadi Tuhan Yesus sudah memberikan roti, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya, begitu juga dengan cawan yang berisi anggur itu juga diberikannya kepada murid-murid. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di situ, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini apa artinya anak-anak? Anak-anakku semuanya, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya
bahwa perjamuan makan bersama-sama dan murid-muridnya itu adalah boleh kita katakan perjamuan terakhirnya, di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan, dan penyaliban di atas kayu salib. Waduh, luar biasa ya. Setelah makan bersama-sama dan murid-muridnya, Yesus memberikan roti, Yesus juga memberikan cawan minum anggur kepada murid-murid. Yesus juga mengatakan dia akan menderita. Nah, anak-anakku semua pasti pernah nonton ya, bagaimana cerita tentang kesengsaraan dan penyaliban Tuhan Yesus. Pasti ada yang pernah nonton ya. Kita lihat bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus menderita. Kita melihat bagaimana ia disiksa. Ia harus pikul salib, ya. Berjalan memikul salibnya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, dipukul. Kita melihat juga bagaimana bajunya diambil, dibagikan. Bahkan kita melihat bagaimana ia disalibkan dengan tangannya dipaku, kiri dan kanan dipaku dan kakinya dipaku, ya. Kita lihat bagaimana darah juga menetes dari tubuh Tuhan Yesus. Sedih ya. Tapi anak-anak tahu tidak bahwa penderitaan, bahwa penyaliban, bahwa ketika Yesus disiksa, itu semua karena kasih sayang Yesus kepada anak-anak semua dan kepada ibu dan kita semua. Jadi ketika dalam perjamuan itu Tuhan Yesus memberikan roti dan anggur, Yesus mau mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi hal yang demikian. Ia akan menderita. Menderita karena kasihnya. Nah, anak-anakku semua, bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu sebenarnya bukan bagi Yesus itu. Aturannya itu bagi kita. Yang disalib itu sebenarnya harusnya bukan Yesus, tapi mungkin ibu yang ada di situ, anak-anakku semua yang di situ, kan kita berdosa. Tapi Yesus tidak mau. Yesus sayang kepada kita. Yesus sayang kepada anak-anak semuanya. Yesus sayang kepada ibu. Yesus sayang kepada kita manusia. Sehingga ia rela dan mau dirinya yang menjadi ganti kita di atas kayu salib. Nah, anak-anakku semua, kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Yesus yang luar biasa. Ya. Ia mau menggantikan posisi kita di atas kayu salib karena ia mencintai, karena ia sayang, karena ia tidak mau kita menderita, karena ia tidak mau kita disiksa, karena ia tidak mau kita disalibkan, karena ia tidak mau darah kita menetes, namun ia mau hanya dirinya yang menderita dan menetes di atas kayu salib darahnya. Nah, ketika dalam perjamuan kudus saat ini ya, anak-anakku kan sering kita mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah-ibadah kita. Maka maknanya bagi kita sekarang adalah kita mengingat kembali ya. Kita mengenang kembali ya, kita ingat bahwa ketika kita makan roti, kita makan roti ya, ketika kita makan roti ini ya, dan minum anggur, kita memperingati bahwa Tuhan itu sudah baik kepada anak-anak semua, sudah baik kepada ibu. Kita ingat itu. Nah, bagaimana sikap kita dalam perjamuan kudus? Sikap kita dalam perjamuan kudus ya, kita menyadari bahwa kita sudah ditebus Tuhan, kita tidak boleh berbuat dosa lagi ya. Kita berupaya menjadi anak yang baik. Kita berupaya menjadi anak yang menghindar dari dosa. Tidak menjadi anak yang nakal, anak yang melawan, tapi kita menjadi anak yang baik ya. Dan juga ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri kita bahwa kita ingat pengorbanan Yesus. Kita ingat kasih sayang Yesus dalam hidup kita ya. Makanya ketika kita makan roti dan minum anggur, kita ingat Tuhan Yesus sudah mati bagi saya.
Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi saya yang harusnya disalib, tapi ia tidak mau dan Yesus rela disalib. Jadi kita memperingati dan mengingat kembali pengorbanan dan kasih Yesus yang luar biasa ya. Karena itu anak-anakku semua, kalau kita ikut dalam perjamuan kudus ya, kita harus ikut dengan sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Kita harus ingat, kita harus ikut dengan sungguh-sungguh, kita harus serius, kita harus bersikap baik ya. Jangan main-main ya. Ya sungguh-sungguh, jangan ketawa-ketawa, tapi kita ingat, inilah tubuh dan darah Yesus yang sudah diberikannya bagi kita, bagi anak-anak semua dan bagi ibu, karena kasihnya luar biasa ya. Nah anak-anak, hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia, dan hari ini kita mengikuti perjamuan kudus ya di rumah masing-masing ya. Nah biarlah melalui itu nanti kita ingat kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah begitu sayang kepada anak-anak semua, mencintai anak-anak semua dan mencintai ibu dan kita semua ya. Nah karena itu biarlah kita selalu mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita berupaya terus menjadi anak yang baik ya. Menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di salib, kita menjadi anak yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anakku semua, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita menaikkan doa kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah mulai cerita tentang penetapan perjamuan Tuhan Yesus dan murid-murid, ketika Tuhan Yesus memberikan anggur kepada murid-murid dan memberikan cawan untuk mereka minum Tuhan, sebagai tanda sebentar lagi akan penderitaan-Mu. Dan juga Tuhan, ketika saat ini kami memperingati hal tersebut dalam perjamuan kudus, kami juga mengingat kembali bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami, kasih sayang yang telah mati bagi kami, yang mau menderita, yang mau disiksa, disalibkan dan mencucurkan darah hanya karena Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami memenaikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, dan gubernur dan wakil gubernur di tempat kami ini, agar boleh memimpin bangsa dan negara kami Tuhan terus dengan adil, dengan bijaksana dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja, khusus gereja kami Kalimantan Evangelis, baik itu di tingkat sinode, resort, dan jemaat kami Batang Pembelum ini, bagi pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, baik itu pendeta, penetua, guru sekolah minggu, pemain musik, song leader, dan siapapun, Tuhan berkati dan Tuhan sertai selalu. Secara khusus Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang ada di jemaat kami ini. Kuatkan mereka Tuhan, sertai mereka dan bekali mereka Tuhan terus dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh membimbing menuntun kami untuk boleh mengerti, mengenal akan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami saat ini. Mereka yang ada dimanapun berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati mereka dalam masa kecil, dalam masa kanak-kanak mereka Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan memberkati segala pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan saat ini. Baik mereka dalam taman kanak-kanak maupun dalam sekolah dasar. Tuhan memberkati pendidikan mereka dengan akal budi, kecerdasan. Bahkan Tuhan berkati juga masa depan mereka. Ya Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Kuatkan mereka Tuhan, iman percaya mereka, biar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, agar mereka boleh mengerti senantiasa akan setiap firman-firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan
Bagi orang tua mereka, juga Tuhan berkati dan sertai orang tua mereka dan keluarga mereka, sanak saudara mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami anak-anak-Mu saat ini yang mau kami sempurnakan lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita selalu diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita setiap harinya. Tuhan memelihara kita melewati papa dan mama, dan suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kepada kita tempat tinggal yang indah, yaitu surga. Karena itu biar kita selalu bersyukur, dan kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dengan diiringi lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kami. Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib dan mati menggantikan kami sehingga kami tidak dihukum, tetapi dibebaskan dari dosa. Sebagai rasa syukur atas kebaikan dan tanda ketaatan, saat ini kami telah menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami akan mau mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menjaga kami semua dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, kita angkat pujian kita. Mari masuk hatiku. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, sekolah hari minggu kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah sekolah hari minggu kita secara online minggu depan. Dan selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia. Untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah adik-adik wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.